Saling serang dengan rudal kembali terjadi antara Palestina dengan Israel hari Kamis. Seperti laporan France 24 Jumat, kelompok perlawanan Palestina di Gaza hari Jumat menembakkan 2 roket dari jalur Gaza menuju Israel Selatan yang dicegat oleh pertahanan rudal, dan Israel kemudian melakukan serangan di Gaza. Kebakaran lintas perbatasan terjadi setelah serangan Israel di tepi barat yang diduduki Israel hari Kamis, di mana pasukan Israel membunuh 10 warga Palestina di kamp pengungsi Jenin. Seorang di antaranya adalah nenek berusia 61 tahun. Serangan Israel terhadap Palestina itu adalah yang terbesar dalam 2 dekade terakhir. Roket semalam memicu sirine di komunitas Israel dekat perbatasan dengan Gaza, memperingatkan warga untuk berlindung. Tidak ada laporan korban cedera dari serangan tersebut. Channel 12 Israel menyiarkan cuplikan rudal pencegat Israel yang diluncurkan ke langit malam di atas kota Ashkelon sekitar 12 km utara Gaza yang dikendalikan oleh kelompok militan Islam Hamas. Beberapa jam kemudian, militer Israel mengatakan mereka melakukan serangan ke Gaza. Saksi Palestina mengatakan pesawat Israel menyerang kamp pelatihan Hamas, tidak ada cedera yang dilaporkan. Ketegangan berkobar setelah pasukan komando Israel membunuh 7 pria bersenjata dan 3 warga sipil, seorang di antaranya berusia 61 tahun selama serangan di kota Jenin. Hamas dan kelompok militan yang lebih kecil Jihad Islam menjanjikan tanggapan, tetapi tidak ada klaim segera atas tembakan roket tersebut. Setelah kekerasan Jenin, otoritas Palestina mengatakan mereka mengakhiri koordinasi keamanannya dengan Israel. Sebuah pengaturan yang sebelumnya secara luas mendapat pujian karena membantu menjaga ketertiban di tepi barat dan mencegah serangan terhadap Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel tidak ingin memanaskan situasi meskipun ia memerintahkan pasukan keamanan untuk waspada. Pejabat Amerika Serikat, PBB dan Arab berbicara dengan faksi Israel dan Palestina untuk mencoba menjaga bentrokan di Jenin di antara wilayah tepi barat yang berkali-kali menjadi sasaran operasi militer Israel yang intensif agar tidak memicu konfrontasi yang lebih luas. Gencatan senjata antara Israel dan Palestina itu dimulai Minggu malam menyusul kekerasan 3 hari yang menyebabkan setidaknya 44 orang meninggal termasuk 15 anak-anak. Laporan dari Gaza menyebutkan truk-truk pengangkut bantuan dan bahan bakar mulai dikerahkan lagi setelah gencatan senjata konflik paling parah sejak perang 11 hari. Rumah sakit dilaporkan kekurangan pasukan karena perbatasan ditutup. Gencatan senjata yang ditengahi Mesir dan mulai berlaku Minggu malam disambut banyak pihak, namun PBB memperingatkan situasi masih sangat rentan. Amerika Serikat dan PBB mendesak kedua belah pihak untuk tetap mematuhi gencatan senjata. Dalam pernyataan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memuji langkah gencatan senjata itu dan meminta Israel dan Palestina mematuhi sepenuhnya dan memastikan pasukan bahan bakar dan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Biden juga mendesak agar laporan terkait korban warga sipil diselidiki. Namun saat gencatan senjata ini mulai berlaku pada Minggu malam, militer Israel memastikan mereka menyerang kelompok Jihad Islam Palestina di Gaza untuk membalas roket-roket yang ditembakkan. Media Israel juga melaporkan sejumlah tembakan roket dari Gaza beberapa menit setelah batas waktu gencatan senjata mulai berlaku. Para korban yang tewas dalam serangan 3 hari itu diantaranya 6 anak-anak dan sejumlah anggota Jihad Islam Palestina, termasuk pemimpinnya Tashir Jabari. Kementerian Kesehatan Palestina menyalahkan agresi Israel atas kematian warga Palestina ini dan lebih 300 orang yang terluka. Israel mengatakan mereka menghantam 150 sasaran PIJ dan menewaskan setinggi serta menghancurkan terowongan dan tempat penyimpanan senjata. Juru bicara Kementerian Pertahanan Israel, Ran Kotkaf, mengatakan mereka memiliki informasi terkait 35 orang Palestina yang tewas masuk. 11 orang korban sipil termasuk istri komandan grup teror. Ia mengklaim 15 korban sipil lain akibat ledakan PIJ. Israel mengatakan serangan itu menindaklanjuti adanya ancaman langsung dari kelompok tersebut. Militan Palestina menembakkan lagi roket-roket ke wilayah Israel Selatan dan juga Tel Aviv. Israel mengatakan sejauh ini lebih dari 900 roket ditembakkan selama 3 hari sejak Israel memulai operasi militer. Dikatakan ada ancaman nyata dari kelompok Jihad Islam. Sementara itu, para pejabat Israel dan penengah dari Mesir mengisyaratkan gencatan senjata hampir disepakati pada Minggu malam, tetapi laporan terbaru menunjukkan perundingan mungkin menemui jalan buntu. Aksi kekerasan terbaru ini merupakan pertikaian paling serius antara Israel dan Gaza hanya dalam waktu setahun.